Oke guys, jumpa lagi dengan saya Bribda Agung Faris Sintosa SH dalam channel YouTube Fana BC Police Teacher. Oke, baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan memberikan tips kepada kalian ya, untuk yang ingin masuk dalam Bintara Polri, yaitu tentang syarat-syarat untuk menjadi anggota polisi. Oke, jadi kemarin saya menjelaskan ada dua. Apa saja itu kita jelaskan setelah yang satu ini. Oke, jangan kemana-mana, tetap simak dan melanjutkan. Ayo intro, mainkan. Baiklah, kali ini saya akan membagikan kepada kalian apa saja sih syarat-syarat untuk masuk kepolisian. Namun sebelum itu, seperti biasa, agar saya tetap semangat membagikan info-info, share-share kepada kalian, tetap kasih saya like, kemudian share ya, dan klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya agar kalian terus bisa menyaksikan info-info perkembangan yang saya berikan kepada kalian. Oke, jangan lupa. Oke, kita akan masuk dalam segmen pertama, yaitu pembagian syarat-syarat untuk menjadi anggota Polri. Yang kemarin pada video sebelumnya saya share bahwa ada dua syarat menjadi anggota Polri ya. Yang pertama itu syarat umum, dan yang kedua adalah syarat khusus. Kira-kira apa saja itu? Mari kita simak ya. Baiklah semuanya, teman-temanku sekalian, rekan-rekan maupun adik-adik. Yang pertama ingin saya bahas yaitu tentang persyaratan menjadi anggota Polri ya. Dalam anggota Polri itu persyaratannya kita mengacu pada tahun-tahun sebelumnya aja ya. Walaupun syarat resminya belum keluar, tapi kita tetap berpegangan teguh aja pada syarat-syarat sebelumnya. Mari kita bahas bersama. Jadi saya bahas syarat-syarat sebelumnya itu untuk menjadi patokan pada kalian semua ya. Ketika kalian sudah mengetahui syaratnya apa saja di tahun kemarin, itu akan menjadi pegangan kalian lah. Setidaknya kalian bisa menjadi pedoman untuk kalian yang ingin mendaftar menjadi anggota Polri. Begitu ya. Oke, kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu persyaratan umum. Oke, jadi di persyaratan umum sendiri itu yang pertama itu pasti jelas ya, warga negara Indonesia. Ingat-ingat itu persyaratan umum. Kemudian kita bahas yang nomor 2, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, jadi jelas ketika kalian dalam Polri, kalian harus mempunyai suatu kepercayaan atau agama yang telah disahkan di NKRI ini. Oke, baiklah. Kemudian yang ketiga itu setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Jadi pada diri kalian sendiri harus mempunyai jiwa-jiwa kenegaraan ya, mempunyai jiwa-jiwa kenegaraan sehingga kalian memiliki rasa setia kepada NKRI. Kemudian yang keempat, pendidikan paling rendah SMA atau SMU sederajat ya. Jika kalian belum menempuh itu, sudah kalian tidak bisa, minimal itu SMA atau SMU sederajat. Kemudian yang kelima, itu usia minimal pada saat pembukaan pendidikan, kalian harus sudah berusia 17 tahun ya. Kemudian yang keenam ya. Yang keenam tentu saja jelas sehat jasmani dan rohani ya. Itu kenapa begitu? Karena kalian pendidikan pun kalian anggota Polri pasti harus sehat jasmani dan rohani kan. Masa menjadi anggota polisi jasmani dan rohaninya nggak sehat? Kemudian yang ketujuh ya, tidak pernah dipidana. Ingat-ingat, tidak pernah dipidana dan melakukan pidana. Jelas itu. Karena melakukan suatu kejahatan itu dibuktikan dengan pembuatan SKCK dari Polres setempat. Oke. Kemudian yang nomor 8, itu kalian harus mempunyai sikap yang berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan baik. Oke. Saya rasa dalam persyaratan umum itu tahun-tahun sebelumnya itu mengacu pada itu sama. Mungkin juga nanti pada tahun ini itu juga sama syaratnya seperti itu. Baiklah.
Kemudian kita masuk dalam persyaratan khusus ya rekan-rekan. Kita bahas tentang persyaratan khusus. Apa saja itu? Baiklah, kita mulai persyaratan khusus. Yang pertama, ya, pria atau wanita. Jelaskan kelamin pria atau wanita dan bukan anggota atau mantan Polri, ya, maupun TNI sama aja. Kemudian bukan juga PNS, ya. Jadi kalau sudah PNS kalian tidak bisa udah kalau anggota Polri. Kemudian juga belum pernah mengikuti pendidikan Polri maupun TNI. Jadi kalau kalian sudah pernah mengikuti pendidikan Polri atau TNI, kemudian kalian daftar lagi, itu tidak bisa, ya. Oke, masuk yang kedua. Kita bahas tentang lulusan SMA atau sederajat, ya, SMU sederajat yang lulus di tahun sebelum 2019. Kalian harus bisa melampirkan nilai ijazah, ya. Kemudian nilai ijazah tersebut digabungkan dengan nilai rapot plus nilai-nilai ujian sekolah, ya. Kemudian dibagi dua. Nah, hasilnya itu minimal 60. Jika nilai rapot dan nilai ujian sekolah kalian gabungkan terus dibagi dua, nilai tidak ada 60, berarti kalian belum memiliki syarat memasuki syarat untuk mendaftar anggota Polri, ya. Kemudian untuk yang lulusan D3 itu harus IPK minimal 2,75, ya, dan terakreditasi B untuk prodinya, ya. Begitu pula dengan lulusan S1 sama, ya, IPK minimal 2,75 dan akreditasi minimal B kampusnya, prodinya, ya. Oke. Kemudian 3, bagi yang masih duduk di kelas 12 kemudian lulusan tahun 2020 itu melampirkan nilai rata-rata raport semester 1, ya. Semester 1 dengan minimal nilai 70. Oke. Kemudian setelah lulus itu kalian menyusulkan atau melampirkan kembali nilai ijazah dengan nilai akhir minimal 70 juga. Jadi seandainya kalian nanti mendaftar kemudian ijazah keluar dan kalian ternyata nilai kurang dari 70, maka ya mohon maaf, kalian belum bisa untuk mendaftar menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, ya. Oke. Baiklah, kita lanjut, ya. Untuk syarat yang keempat, ya. Untuk syarat khusus yang keempat itu bagi kalian yang memperoleh ijazah dari luar negeri, itu kalian harus mendapat pengesahan dari Dikdasmen Kemendikbud. Oke, ya. Kemudian syarat khusus yang kelima, ya. Syarat khusus yang kelima itu usia, ya. Masuki usia. Kalau lulusan SMA kalian harus berusia minimal 17 tahun 6 bulan, ya. Itu pada saat pembukaan pendidikan. Nah, untuk usia maksimal itu kalian 21 tahun, ya. Jadi ketika pembukaan pendidikan kalian sudah lebih dari 21 tahun, itu artinya kan tidak bisa untuk mendaftar menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian usia untuk yang lulusan D3, ya. Untuk yang lulusan D3 itu kalian maksimal 24 tahun. Dan yang untuk lulusan S1 usia maksimal 25 tahun. Oke. Jadi paham, ya, sampai sini paham. Untuk yang SMA, lulusan SMA itu minimal 17 tahun 6 bulan atau 17 tahun setengah, maksimal 21 tahun. Dan yang lulusan D3 itu kalian harus maksimal mendaftar usia 24, yang S1 usia 25 tahun, ya. Sampai sini jelas, ya. Oke. Kita masuki pada syarat yang ke-6, ya, yang ke-6. Syarat yang ke-6 itu kan belum pernah menikah, ya. Jadi belum pernah menikah secara hukum positif, baik itu agama maupun adat, itu kan belum pernah menikah. Oke. Kemudian belum pernah hamil atau melahirkan, ya, bagi yang perempuan itu. Kemudian belum memiliki anak kandung dan sanggup untuk tidak menikah selama dalam proses pendidikan dan pembentukan. Kemudian juga sanggup untuk tidak menikah terlebih dahulu selama kalian masih menjalani ikatan dinas, ya. Biasanya ikatan dinas dalam kepolisian itu 2 tahun.
2 tahun kalian menjalani masa ikatan dinas, baru kalian bisa menikah. Oke, kita lanjut dalam syarat yang ketujuh ya. Syarat yang ketujuh itu kalian tidak bertato ya, maksudnya tidak ada tato, baik itu bekas tato pun tidak boleh ya. Kemudian juga tidak bertindik maupun bekas tindik pun itu tidak boleh, maupun di badan-badan lain itu kalian tidak boleh bertindik ya, kecuali itu yang dihalalkan dalam syariat agama ya, misalnya perempuan tindik di telinga itu boleh ya. Oke, kita masuk dalam syarat yang ke-8. Yang syarat yang ke-8, oke, itu bebas dari narkoba atau kalian tidak pernah sama sekali menggunakan narkoba, yaitu dibutuhkan dengan surat keterangan baik dari rumah sakit pemerintahan maupun klinik dari BNN, BNP maupun BNK ya. Kemudian syaratnya ke-9 itu memiliki domisili minimal 2 tahun pada saat pembukaan pendidikan di wilayah Polda tempat kalian mendaftar sebagai anggota Polri tersebut ya. Jadi seperti saya, misalkan saya tinggal di Jawa Tengah, Pemalang, saya minimal harus menetap di Jawa Tengah, Pemalang itu selama 2 tahun terlebih dahulu, sehingga memiliki domisili selama 2 tahun dan bisa mendaftar di Polda tersebut ya. Itu dibuktikan dengan KK maupun KTP ya, kecuali peserta Bintara yang memiliki kompetensi khusus itu tidak berlaku ya. Domisili tersebut jika terbukti melakukan duplikasi ataupun pemalsuan data, rekayasa, dan itu dapat ditindak sesuai hukum yang berlaku. Ingat ya, jadi hati-hati, jangan sampai merekayasa atau menduplikasi atau melakukan pemalsuan tentang data kalian ya, harus hati-hati itu. Baiklah ya, saya tekankan sekali lagi untuk syarat yang ke-10 ya, itu juga penekanan. Jadi bagi calon peserta ataupun peserta yang berusaha menggunakan sponsor atau koneksi atau kata beles itu ya, dengan cara menghubungi lewat telepon atau surat atau dengan cara menghubungi lewat panitia atau pejabat yang berwenang melalui orang tua atau wali, keluarga, pihak lain, itu pasti jelas ya akan didiskualifikasi. Karena itu harus bertindak jujur ya, sesuai dengan prosedur apa yang ada. Kalian ikuti tes-tesnya, kalian ikuti apa prosedurnya, kalian ikuti aja lah sesuai aturan, pasti akan baik ke depannya. Kemudian yang ke-11, bagi calon Bintara yang dinyatakan lulus terpilih agar mengirimkan kartu BPJS ya. Jadi kalian harus persiapkan dulu, kalian harus memiliki kartu BPJS kesehatan ya, ingat-ingat itu. Kemudian yang ke-12 ya, 12, bagi yang sudah bekerja secara tetap sebagai pegawai atau karyawan, apabila mendapatkan kesempatan persetujuan untuk diterima menjadi anggota Polri, kalian harus bersedia untuk mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari kepala instansi yang bersangkutan ya. Kemudian juga kalian harus bersedia untuk dinyatakan dari status pegawai kalian atau karyawan kalian bila diterima menjadi anggota Polri untuk mengikuti pendidikan dan pembentukan Bintara Polri ya. Jadi kalian harus siap untuk diberhentikan dari status pekerjaan kalian. Kemudian yang ke-13 ya, pendaftaran calon peserta dilaksanakan di tiap-tiap Polres atau Pabanrim atau Subpanda sesuai KTP dan KK yang kalian miliki ya. Kemudian nomor 14, membuat surat pernyataan yang bermaterai bersedia ditempatkan di mana saja di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ya, dan ditugaskan di semua bidang tugas kepolisian yang ditandatangani oleh calon peserta
dan diketahui oleh orang tua atau wali. Ingat itu ya. Jadi setiap anggota kepolisian negara Republik Indonesia ketika sudah lulus dari pendidikan dan pembentukan kan harus siap untuk bekerja, berdinas, ditempatkan di mana saja di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan kan juga harus siap untuk bertugas di semua bidang fungsi yang ada di Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baiklah, untuk syarat terakhir ya, syarat ke-15 yang paling pokok itu tinggi badan dan berat badan itu harus proporsional sesuai dengan aturan yang berlaku ya. Dengan keterangan-keterangan yang berlaku tersebut, idealnya sesuai ideal itu tinggi badan dikurangi berat badan itu antara 110 hingga 120, 115 lah ya. Jadi misalnya tinggi badan kan 170, berat badan kalian jangan sampai kurang dari 60 atau 50 atau lebih dari 70 atau 80 ya. Jadi idealnya ya berat badan kalian itu antara 60 sampai dengan 65, seperti itulah untuk ideal, begitu ya. Untuk tinggi badan ya, persyaratan minimum untuk pria atau polki ya, polisi laki-laki itu minimal 165 cm, dan untuk perempuan yang polwan tinggi badan kalian minimal 160 cm. Namun sebelum itu kawan-kawan atau adik-adik sekalian, tinggi badan ini terkadang juga tidak jadi patokan ya. Jadi kadang juga terutama yang polwan itu bisa ganti-ganti tergantung kuota ya. Jadi misal banyak yang tinggi-tinggi kemudian paling udah 163 ya, biasanya 163. Tapi kalau dilihat dari tahun-tahun sebelumnya itu untuk polwan biasanya 160 dan polki 165, begitu. Baiklah, begitu ya. Jadi seperti apa yang saya terangkan dari awal hingga akhir, apa saja yang saya sebutkan tadi, syarat-syarat untuk menjadi anggota Polri, tolong kalian pelajari dan kalian periksa sendiri pada diri kalian sendiri. Apakah kalian memenuhi syarat untuk menjadi anggota Polri, untuk bergabung di Kepolisian Negara Republik Indonesia? Kalian bisa mendaftar, kalian memenuhi syarat, silakan daftar ya, dan bergabung bersama saya. Kemudian melakukan pendidikan di Sekolah Polisi Negara ya. Saya tunggu kalian di Kesatrian di Sekolah Polisi Negara. Oke. Saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan kali ini ya tentang syarat-syarat jadi anggota Polri. Semoga bermanfaat pada kalian ya. Saya di sini hanya menyampaikan apa yang saya ketahui tentang info-info yang saya ketahui. Di sini saya hanya meng-share kepada kalian adik-adikku semua yang berminat jadi anggota Polri atau yang sudah pernah mendaftar tapi belum rezeki dan gagal, untuk kembali mengingat kepada kalian bahwa perjuangan belum selesai kawan. Mari kita sama-sama berjuang menggapai cita-cita untuk mensukseskan bersama ya apa yang kalian impikan. Semoga kalian semua terwujud sehingga kalian bisa menggapai cita-cita kalian gitu. Oke, sebelum kalian meninggalkan ini, jangan lupa untuk memberikan saya semangat, memberikan saya dukungan untuk terus membuat konten-konten yang lebih lanjut, share ilmu-ilmu, share info-info yang saya ketahui baik tentang kepolisian dan lain sebagainya. Tolong kasih like, kemudian jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya sehingga kalian terus bisa mengikuti perkembangan video teraktual yang saya upload di channel saya ini ya. Saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam share ilmu, salam semangat, salam sukses, salam hebat. Yes. Baiklah, saya rasa cukup sekian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, ya. Sampai jumpa.